Sebenarnya begini, kalau perkara apapun ya, kita nggak bicara perorangan subjek hukum ya, kita bicara pengayaan hukum kepada masyarakat. Apapun perbuatan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas, ya, pasal yang diancamkan oleh penyidik Polri dan atau kejaksaan misalkan, itu di atas 5 tahun, maka sesuai dengan KUHP pasal 21, 22, seterusnya sampai 29 soal penahanan dan sebagainya, itu memang menjadi alasan subjektif dan objektif dari penyidik gitu loh untuk melakukan penahanan. Tetapi di pasal KUHP tadi ya Mbak ya, itu ada juga soal penahanan dan atau penangguhan penahanan gitu loh. Dan penangguhan penahanan pun ada beberapa syarat di dalam KUHP dan itu menjadi otoritas kewenangan dari pihak penyidik ya. Dalam hal ini Polri ya, Polres kalau nggak salah di Polres Bandara ya betul ya. Nah, maka yang pasti alasan subjektif objektifnya dalam tindak pidana JF ini itu sudah masuk dalam proses penahanan dalam perkara pidananya karena ancamannya di atas 5 tahun ya. Apa sih klausal yang menyebabkan alasan JF ini tidak ditahan? Itu ada beberapa syaratnya, salah satunya sakit ya. Kalau memang sakit dan dibuktikan, ini bisa tidak ditahan sampai memang proses secara bukti medisnya itu selesai ya. Tapi pengalaman kita dalam praktik hukum, bila mana ancaman di atas 5 tahun kemudian memang misalkan syarat ini ternyata si tersangkanya sudah naik tersangka tentunya itu tidak ditahan, biasa setelah selesai sembuh sehat sudah bisa pulih untuk diperiksa di BAP, maka biasanya atas alasan subjektif objektif penyidik bisa untuk melakukan penahanan seperti itu. Ya kalau sakit operasi, sorry ya, kalau penyakitnya tertentu wasir kan ada operasi dan tentu pemulihannya kan beberapa waktu yang cukup ya. Jujur orang wasir kan nggak bisa duduk seperti kita ini ya, mohon maaf betul ya gitu. Jadi pasti tentunya butuh waktu pemulihan untuk bisa cukup nyaman. Itulah perlindungan hak asasi manusia Pak ya. Jadi menurut saya dengan syarat terpenuhnya dia sakit si tersangka ini dapat diterima untuk penangguhan penahanannya. Dan penahanan itu ada 3 Pak. Penahanan itu penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Apakah karena alasan itu dia tidak ditahan, masuknya kemana? Ya, ini tergantung penasihat hukum dari pihak tersangka, ya, dari JF ini, gitu kan? Apakah nanti setelah beres pemulihan ini mereka mengajukan tahanan rumah dan atau tahanan kota? Nah, itu kembali bagaimana penasihat hukum bisa menyampaikan alasan-alasan yang cukup kepada pihak penyidik agar bisa